Udah lama nih nggak bersua, nggak posting-posting YouTube karena ada sesuatu hal yang bikin saya jadi kurang mood buat ngedit video. Masih ada beberapa video yang harus saya pending. Ada Gunung Burangrang, terus Gunung Sumbing, dan terakhir Gunung Merbabu. 3 gunung itu belum sempat saya edit. Ada juga beberapa teman yang nanya kapan diposting, boro-boro diposting, edit aja belum. Karena kebetulan sekarang lagi ada di rumah teman saya, di rumahnya Teguh. Saya lagi bareng sama teman juga, sama Cepi. Di sini di depan rumahnya itu ada kebun. Ada salah satu pohon. Si pohon itu selalu saya jadikan ramuan sebelum mendaki, biar nggak buang air besar ketika di trek. Nanti bakalan saya tunjukin ya si pohonnya. Ada di depan saya nih pohonnya, oke. Oke teman-teman, jadi ini lokasi di depan rumah teman saya, rumahnya Teguh. Saya lagi kangen posting YouTube, udah sebulan nggak posting YouTube. Saya mau posting yang ringan-ringan dulu. Kebetulan di depan rumahnya ada pohon yang daunnya itu selalu saya bawa ketika mendaki. Ada 3 pohon, jadi pohonnya ini nih. Ini pohonnya 1, dan ini yang kedua. Agak tinggi ini mah agak susah saya ngambil daun pucuk jambu batunya. Dan ini satu lagi di depan rumah teman saya juga, Tia. Nih. Nah, jadi daunnya tuh daun yang kayak gini nih. Daun pucuk jambu batu. Nah, yang kayak gini nih. Nanti saya jelasin kenapa saya selalu bawa daun pucuk jambu batu. Ini lokasinya di Kanwil. Saya biasa sih ngambil daun pucuk jambu itu nggak di sini. Di belakang rumah saya tuh ada kebun juga, sama di kebunnya Mang Iob. Jadi saya biasa minta ke Mang Iob kalau mau mendaki. Jadi izin dulu ya, nggak boleh langsung main petik-petik aja. Jadi daunnya yang kayak gini nih. Nah, daunnya itu yang kayak gini nih. Si daun pucuk jambu batu. Jadi daun pucuk jambu batu ya, bukan daun pucuk jambu air. Posting yang ringan-ringan dulu aja lah ya. Soalnya ada 3 pendakian yang belum saya edit. Gunung Burangrang, Gunung Sumbing, sama Gunung Merbabu terakhir. Belum saya edit. Karena sekarang udah sebulan belum posting-posting YouTube, saya kangen posting YouTube. Kebetulan ada pohon yang daunnya sering saya bawa ketika mendaki. Caranya itu, jadi saya biasa petik
daun pucuk jambu batu 6 helai atau 6 daun, terserah sih kalian mau 6 atau 5 juga nggak apa-apa. Tujuannya itu biar enggak mules selama pendakian naik dan turun. Kalau teman saya sih ada beberapa orang yang minum obat biar nggak mules selama pendakian. Ada juga yang mereka nggak minum obat, nggak konsumsi ini juga. Jadi terserah kalian sih, punya hak masing-masing. Karena ada juga pendaki yang mereka itu gimana caranya supaya nggak buang air besar selama perjalanan. Ada juga yang ya udahlah, boker mah tinggal boker aja, nyari lahan gitu kan, tinggal gali tanah, habis itu ditutup lagi bekas buang air besarnya gitu kan. Bisa kayak gitu juga, bebas sih, cuman ini kebiasaan saya. Jadi setiap pagi-pagi kalau misalkan saya di base camp sebelum mendaki itu, saya biasanya buang air besar dulu. Habis buang air besar itu sarapan. Habis sarapan udah bawa nih dari Bandung si daun pucuk jambunya. Jadi 6 helai daun pucuk jambu saya cuci dulu pakai air hangat. Setelah dicuci pakai air hangat baru saya makan. Jadi cara makannya itu kayak disepah kayak orang tua zaman dulu itu suka ada tuh yang suka nyepah daun apa ya gitu, saya lupa. Si daunnya itu jadi setelah dicuci, dimakan, dikunyah sampai si daunnya itu benar-benar lembut, sampai berair, ditelan airnya, ditelan juga si daunnya, nggak apa-apa sih. Beberapa kali pendakian saya selalu bawa daun pucuk jambu batu. Dan ada juga beberapa teman saya yang mereka juga mulai ngikutin cara saya. Dan alhamdulillah selama pendakian nanjak dan turun itu nggak ada kerasa mules gitu. Ini balik lagi ke kalian ya. Kalau ini kebiasaan saya, mau nyoba ya silahkan, nggak juga ya nggak apa-apa. Yang pasti kalau mau nyoba, kalian petiknya daun pucuk jambu batu yang masih muda. Jadi jangan daun yang udah agak tua yang kayak gini nih. Ini udah tua nih. Ini jangan ya. Jadi harus daun pucuk jambu batu. Oke teman-teman, hanya berbagi kebiasaan saya ketika mau mendaki. Beberapa kali saya kayak gini, alhamdulillah selama pendakian itu nggak rasa mules selama nanjak dan turun. Kenapa saya konsumsi daun pucuk jambu batu? Karena waktu saya kecil, orang tua saya itu turun-temurun ketika saya masuk angin atau ketika saya diare, pasti nggak pernah dibeliin obat, pasti selalu nyari daun pucuk jambu batu. Dan memang mujarab sih, selain mujarab alami juga ya. Nah ini juga ada nih pucuknya di sini nih. Nah ini nih, ini daun pucuk jambu batu nih. Oke teman-teman, segitu dulu video ringan dari saya. Sebelum saya posting pendakian Gunung Burangrang yang udah beberapa bulan belum saya edit, terus Gunung Sumbing juga belum saya edit, dan terakhir Gunung Merbabu juga belum saya edit. Jadi
Sekarang itu saya lagi edisi kangen posting video di YouTube. Kebetulan ada pohon yang daunnya sering saya bawa ketika mau mendaki. Teman saya ada namanya Ronggo. Si Ronggo sekarang jadi mulai ketagihan, setiap mau mendaki pasti dia nanya bawa daun pucuk jambu batu nggak. Dan saya pasti selalu nyetok banyak, nggak cuma 6 helai. Biasanya saya bawa banyak lah, 20 helai kalau enggak lebih. Takutnya teman-teman yang ikut mendaki yang lain juga pada pengen konsumsi daun pucuk jambu batu. Jadi lebih ke untuk obat diare sih, obat diare alami dari pohon jambu batu. Ingat ya, pucuk jambu batu bukan pucuk jambu air. Sekali lagi, caranya itu sebelum kalian konsumsi ini 6 helai atau 5 helai, kalian cuci dulu pakai air hangat. Setelah itu kalian kunyah sampai berair, si airnya telan, si daunnya juga sampai lembut. Ketika lembut ditelan juga nggak apa-apa. Nah setelah itu kalian minum air hangat. Tapi ingat, jangan mentang-mentang udah konsumsi ini, kalian selama pendakian atau di tempat camp itu seenaknya makan makanan yang pedas atau minum minuman yang mengundang kontraksi buat buang air besar, misalkan yang bisa mengakibatkan kalian mules selama pendakian. Tetap makanan dan minuman juga dijaga. Oke teman-teman, ini hanya berbagi kebiasaan saya ketika sebelum mendaki. Jadi kalau kalian mau nyoba ya silakan, kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Itu hak kalian masing-masing. Saya hanya berbagi pengalaman aja. Dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Dan beberapa teman saya juga mulai ikut-ikutan konsumsi daun pucuk jambu batu sebelum mendaki. Sampai sini dulu video ringan saya. Sampai bertemu di video-video berikutnya, oke? Dadah. Cari umur aja.